Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita ada hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah kita menjadi ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di sepanjang hidup kita. Haleluya. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Kita tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Mari puji nama Tuhan dan tinggikan Dia. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi mari kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih lagi katakan, Tuhan yang ajaib, yes. Engkau penuh kuasa Tuhan, amin. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan ajaib, amin. Haleluya. Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lebih lagi kita masuk dalam hadirat Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Kami sadar bahwa kami hidup semua karena kemurahan Tuhan. Kami sadar kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Sungguh Tuhan,
Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan selain Engkau. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain Engkau dalam hidup kami. Ini setiap kami Bapa, dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu berada, biar kami boleh mengalami Tuhan, biar kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Pegang erat tangan kami Bapa, karena kami tahu kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mulai menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau menjadi alasan kami hidup. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun Tuhan, tiada satupun yang dapat kami banggakan. Ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin.
kekuatan kami. Oh, sukacita kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini setiap kami. Penuhi kami. Ini setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Nama Yesus, nama yang memberi hidup, nama yang menguatkan. Haleluya. Engkau dimuliakan Tuhan di atas segalanya. Engkau dimuliakan di atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Di ujung-ujung akhir tahun ini. Betapa kami tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami tidak akan mampu kalau bukan tanpa Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami banggakan. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Tuhan sumber sukacita kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau yang menguatkan kami sehingga kami boleh mampu menjalani hari-hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun kami sering mengecewakan-Mu, meninggalkan-Mu, namun Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa kami bersyukur buat pemilihan dan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa jadinya kami di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga kami punya Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kami berada, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, biar melalui ibadah ini kami boleh mengalami Tuhan. Boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Biar ibadah kami bukannya sekedar rutinitas, namun kami boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena sungguh Tuhan, menyenangkan-Mu menjadi kerinduan kami. Menyenangkan-Mu Tuhan menjadi isi hati kami. Ini setiap kami. Ini setiap kami Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin, yes Lord. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
Tuhan, kami mau serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Amin. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan. Yes, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu, Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ini bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi benar-benar menjadi satu kerinduan bagi setiap kami yang menyanyikan lagu ini, yaitu menyenangkan hatimu, dan ajar kami untuk benar-benar bisa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu. Tuhan, memberkati rekan-rekan yang memandu dalam pujian penyembahan. Dan tiba saatnya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani pada malam hari ini. Tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yang menjadi bahan perenungan bagi saya dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yaitu berkat di balik pergumulan. Dengan landasan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini pasti kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita merasa sulit. Dalam kehidupan ini tidak selamanya indah. Karena apa? Hidup ini tidak seperti kita sedang mengendarai mobil di jalan tol yang tidak ada hambatan atau tidak ada macet dan lain sebagainya, akan mulus. Tetapi dalam kehidupan ini kita pasti diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, dengan berbagai-bagai pergumulan kehidupan ini. Di antaranya pasti ada pergumulan yang sangat berat, sehingga ada beberapa orang yang tidak mampu untuk menghadapi pergumulan tersebut. Karena dia merasa pergumulannya sangat-sangat berat.
dan membuat dia berbalik daripada visi yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Yang menjadi pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu renungkan pada malam hari ini, bagaimana supaya kita bisa menghadapi setiap pergumulan yang berat dalam kehidupan ini? Yang pertama, sampaikanlah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Sampaikanlah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga ayat yang kedua, di situ menuliskan bahwa ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Di sini Daud menyampaikan semua pergumulan dia kepada Tuhan. Daud menyampaikan bahwa Tuhan, saya sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Sehingga ada kata yang diulangi dia sebanyak 3 kali, yaitu banyak. Yang pertama di sini, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku. Daud merasa sangat tertekan untuk menghadapi kehidupan atau persoalan yang sedang dia alami. Tetapi dia ingat bahwa dia punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan yang sedang dia alami. Sehingga dia berteriak, dia mengadu, dia berseru kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud benar-benar sangat tertekan karena yang menyerang dia bukan orang dari luar. Yang menyerang dia adalah anaknya sendiri yang bernama Absalom. 2 Samuel pasalnya yang ke-15 mencatat Absalom menyerang dia. Dalam kehidupan ini, hal yang sangat tersulit ketika kita menghadapi masalah bukan di dalam pekerjaan kita, tetapi hal yang tersulit ketika kita menghadapi masalah, yaitu masalah yang datang dari orang-orang terdekat, circle-circle yang menurut kita mereka adalah orang-orang kunci. Itu yang membuat kita tertekan. Begitupun juga dengan Daud. Daud mengalami intimidasi karena selalu dikejar-kejar Absalom. Daud mengalami provokasi antara satu dengan yang lain, sehingga ada berita yang tersebar bahwa Daud sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Hal-hal yang sangat berat dalam kehidupan ini, pada saat kita mengalami masalah, bukanlah perkataan yang memberkati yang sering kita dengar. Seringkali perkataan yang mematahkan, yang sehingga membuat kita menyalahkan keadaan, sehingga membuat kita menyalahkan Tuhan, sehingga membuat kita menyalahkan kenapa saya berdoa tetapi hal tersebut tetap sama, stagnasi. Karena selalu yang input dalam kehidupan kita hal-hal yang negatif. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau ingatkan kita, ketika kita menghadapi masalah, mari kita katakan kepada masalah, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hei masalah, ku percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Begitupun juga ketika kita melihat orang-orang sekitar kita dalam keadaan tertekan, terhimpit, mari kita mengeluarkan kata-kata berkat, ucapan-ucapan yang membuat mereka merasakan akan kebaikan Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang mengutuki sehingga mematahkan semangat mereka dan membuat mereka semakin tertekan dan bahkan tertekan. Di luar sana, Bapak Ibu, banyak ajaran yang mengajarkan bahwa ketika ada masalah jangan berdoa. Ketika ada masalah cukup duduk tenang, memikirkan dan cari solusi sendiri. Tetapi Alkitab tidak merekomendasikan hal tersebut. Ketika kita punya masalah, tempat curhat bagi saya dan saudara yang teraman dan terbaik hanya Tuhan. Bukan tempat mengadu kita kepada manusia. Karena manusia pasti hanya berkata, aduh kasihan. Karena pertolongan dia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas ruang, tempat, dan waktu. Bahkan Tuhan akan membuat hal-hal yang menakjubkan. Karena seringkali masalah yang datang kepada saya dan Bapak Ibu itu sebagai ujian atau batu loncatan supaya iman kita semakin kuat di hadapannya. Iman kita semakin kuat di hadapannya. Mazmur 62 ayat yang ke-9 menuliskan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, dan Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya Dia tempat perlindungan kita. Untuk itu tadi saya bilang tempat curhat terbaik bukan sahabat kita, tempat curhat terbaik bukan mentor kita, tempat curhat terbaik bukan rekan-rekan atau circle-circle kita yang menurut kita mereka bisa dipercaya, tetapi tempat
kita mengadu hanya Tuhan saja, tempat yang terbaik. Dia tahu, bahkan sebelum kita berkata-kata, dia sudah tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sampaikanlah semua keadaanmu kepada Tuhan. Sampaikanlah semua keluh kepadanya, maka dia akan memberimu kelegaan, lepas kelegaan. Tuhan juga memerintahkan kepada saya dan saudara untuk mencari pertolongan hanya kepada Dia di saat kita mengalami kesesakan. Di saat kita mengalami kesesakan. Dan pasti akan ada jalan keluar yang terbaik yang daripada Tuhan untuk saya dan saudara. Mazmur 50 ayat yang ke-15 menuliskan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika saya dan saudara dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari setiap kesesakan-kesesakan yang kita alami. Dan ketika kita diluputkan, kita akan memuliakan Allah. Karena apa? Janji Tuhan diberikan kepada saya dan saudara yang benar-benar mencari Dia. Bukan kita hanya sekedar mencari karena ada maunya. Sekali lagi, janji Tuhan diberikan kepada kita yang benar-benar mencarinya. Bukan hanya sekedar mencari, tetapi benar-benar mencari Dia. Dengar baik, ketika kita memiliki masalah, yuk mari kita datang kepada Tuhan. Bukan kita datang kepada orang-orang tertentu untuk meminta bantuan, untuk meminta solusi. Karena pertolongan manusia terbatas, manusia yang hari ini tolong kita, dia yang besok akan membicarakan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan, Dia yang hari ini tolong kita, dia yang besok tolong kita, dan selamanya akan menolong kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-5 menuliskan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia akan menjawab aku dari gunungnya yang tinggi. Jika saat ini saya dan saudara sedang berada dalam suatu pergumulan yang sangat berat, mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang mengikat perjanjiannya, Dia yang sekali berjanji tidak akan mengingkari. Manusia yang berjanji hari ini, Dia yang hari ini bisa ingkari. Yang kedua, dari bagaimana supaya kita bisa menghadapi pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan ini. Caranya yaitu jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan iman. Mazmur 3 ayat yang keempat menuliskan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di sini Daud tidak menampik beratnya masalah. Daud tidak spill kepada Tuhan beratnya masalah. Tetapi Daud dia sadar masalah boleh berat, tetapi dia punya Tuhan yang menjadi perisai yang akan melindunginya sehingga dia menaruh imannya kepada Tuhannya. Dia bukan menaruh iman dia kepada kenalan dia. Dia bukan menaruh iman dia kepada jabatan dia. Dia bukan menaruh iman dia kepada orang-orang tertentu, tetapi dia menaruh iman dia hanya kepada Tuhan yang ia sembah, kepada Tuhan yang ia percayai. Tidak ada perisai yang dapat membuat saya dan saudara aman selain daripada Tuhan. Tidak ada perisai yang akan membuat kita aman selain daripada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah mengandalkan siapapun selain daripada Tuhan. Berharap saja pada Tuhan, kita andalkan saja kepada Tuhan. Walaupun mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun menurut orang tidak mungkin, tapi percayalah mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Manusia hanya bisa memikirkan hal-hal yang terbatas, tetapi pikiran Allah tak terselami. Dia memikirkan yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-6 menuliskan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku melalui iman. Tuhan juga memberikan kepada saya dan saudara semangat yang baru. Tidak lagi takut untuk menghadapi pergumulan ini. Tetapi walaupun pergumulan kita berat, kita selalu bersenyum dan berkata, aku punya Tuhan yang lebih besar yang akan membuatku bisa melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Mazmur 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 menuliskan, aku tidak takut kepada puluhan ribu
orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Melalui iman, maka Tuhan dapat memberikan kemenangan bahkan sebelum masalah-masalah terselesaikan. Sekali lagi, melalui iman Tuhan dapat memberikan kemenangan bahkan sebelum masalah-masalah terselesaikan. Daud, dia sudah melihat pertolongan Tuhan sebelum masalahnya terselesaikan. Sebelum apa? Musuh-musuhnya dikalahkan sehingga dia sadar dan dia berkata, Tuhan, hanya daripada Tuhanlah datang pertolonganku. Begitupun juga dengan saya dan saudara. Yuk mari kita mau pertaruhkan iman kita. Jangan sampai kehilangan iman kita, ya kan? Jangan sampai hanya karena hal-hal yang sepele membuat iman kita kalah oleh setiap persoalan kehidupan yang ada. Bapak Ibu, sekali lagi, hal-hal inilah yang diajarkan Alkitab kepada saya dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Di dalam pergumulan hidup yang sangat berat, jika tidak dapat melakukan hal-hal yang negatif, itu lebih baik hal-hal yang negatif itu lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan iman kita kepada Tuhan. Dan yuk mari kita membangun iman kita agar lebih kuat lagi melalui berdoa, berseru kepadanya. Karena apa? Ketika kita berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Bukan kita mengaduh kepada manusia, tapi berseru kepada Dia yang dapat mengubah air matamu menjadi sukacita, yang dapat mengubah persoalan hidupmu menjadi satu kebahagiaan, yang dapat mengangkat setiap sakit penyakit yang engkau alami, yang sanggup melakukan yang menurut manusia, takaran manusia tidak mungkin tapi mungkin bagi Dia. Untuk itu sampaikanlah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Sampaikanlah setiap masalah kita kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan iman, maka kita akan tetap kuat menghadapi setiap pergumulan. Dan Tuhan akan mengubah setiap pergumulan, lembah air mata kita menjadi satu sukacita yang dahsyat. Sekali lagi dari tema pada malam hari ini, di balik berkat, di balik pergumulan, memang mungkin tantangan kita berat, tetapi dengar baik. Ketika kita memiliki iman yang kuat, maka Tuhan akan terus menuntun kita, memberikan kita pertolongan. Yang pertama dari di balik pergumulan ada berkat, yaitu apa? Mari kita sampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Setelah kita sampaikan setiap pergumulan kepada Tuhan, mari kita jangan goyah iman kita. Kita punya iman yang semakin kuat dan jangan sampai kehilangan iman hanya karena hal-hal dunia yang membuat kita terkecoh. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan atas apa yang sedang kami alami. Kami mau bersyukur Tuhan walaupun sulit, tapi kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami menghadapinya sendirian. Haleluya. Karena anugerah-Mu Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau
Benar Tuhan, hanya Engkaulah alasan selama kami hidup. Amin. Untuk itu Tuhan, kami mau berseru, ya Aba Bapa, terima kasih buat keadaan yang sangat tidak mengenakan. Ya Aba Bapa, terima kasih atas pergumulan kehidupan ini. Ya Aba Bapa, terima kasih saya terlahir dari orang tua yang biasa-biasa saja. Ya Aba Bapa, terima kasih. Walaupun manusia meninggalkan saya, tetapi Engkau tak pernah meninggalkan saya. Ya Aba Bapa, pegang erat tangan kami, jangan lepaskan. Menuntun kami untuk bisa menghadapi setiap masalah persoalan kehidupan yang ada. Menguatkan setiap kami ketika masalah ada, tapi Tuhan kami lebih besar. Kami bisa melewati setiap masalah persoalan yang ada bersamamu. Dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami keluar dari masalah yang ada dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Saya sudah selesai menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tetapi Roh Kudus-Mu, firman-Mu tidak berhenti sampai di sini saja. Firman-Mu akan terus mengikuti setiap kami. Firman-Mu akan terus menuntun kami kepada hal-hal yang membuat kami heran. Karena kebaikan-Mu selalu kami kecap setiap hari. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih kepada hambanya PDP Jepri Raja. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Dan Bapak Ibu Saudara, berikut ada pengumuman mengenai jadwal ibadah kita sepekan. Di hari Minggu, esok hari kita akan ada ibadah raya secara onsite di Ruang Anggrek 2 jam 10 pagi. Kita akan ada ibadah raya jam 10 pagi di Ruang Anggrek 2 dan ini akan ada disertai juga ibadah sekolah minggu. Jadi mari sama-sama kita bergabung dan biar kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di hari Selasa kita akan ada ibadah komsel melalui aplikasi Zoom dan link akan dibagikan pada hari Selasa. Dan di hari Sabtu kita kembali ada ibadah raya Sabtu, ibadah praise and worship secara online melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu mau untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di GBI Taman Anggrek, boleh memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kita boleh like, share, bahkan subscribe YouTube channel GBI Taman Anggrek serta men-follow Instagram sehingga biar kita boleh dapat terus jadwal-jadwal ibadah kita dan biar semakin banyak umat Tuhan yang diberkati. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami saat malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Bapa, kami menyerahkan pelayanan kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap ibadah
khususnya ibadah praise worship pada hari Sabtu boleh terus dilaksanakan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah tetap setia untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarlah terus Engkau Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan tolong memberikan jalan keluar, Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga apapun pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, mereka terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan kami juga percaya Tuhan dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, untuk mengajar, untuk membentuk, untuk membawa mereka untuk semakin mengandalkan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat malam hari ini Tuhan. Dalam menghadapi setiap permasalahan yang kami hadapi, kami percaya firman-Mu yang akan terus menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau memberkati hamba-Mu PDV Jeffrey ya Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam apapun yang hamba-Mu kerjakan, baik dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam keluarga, dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan melalui kehidupannya. Dan kami juga percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulannya, Tuhan juga Engkau menolong. Dan kami juga percaya Engkau terus mengaruniakan hikmat bijaksana yang daripada Allah, sehingga memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pengurapan yang baru senantiasa Tuhan limpahkan. Kami juga bersyukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, baik singer, song leader, pemain musik, sound system Tuhan, bahkan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu sekalipun Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong apapun yang sudah mereka kerjakan, apapun yang sudah mereka persembahkan, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk lingkungan Taman Anggrek dan sekitarnya, di mana kami boleh dapat beribadah. Biarlah Tuhan lawatan-Mu juga nyata atasnya. Kau memberkati pihak manajemen Taman Anggrek ya Tuhan, bahkan orang-orang yang beraktivitas, yang bekerja di Taman Anggrek dan sekitarnya ini. Biar lawatan Allah terus dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya akan semakin banyak orang yang mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saja mereka yang berada, di saat mendengarkan firman Tuhan disampaikan, bahkan ketika mengikuti ibadah ini, kami berdoa secara khusus biarlah Tuhan Engkau menjamah kehidupan mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesembuhan. Jika di antara mereka ada yang mengalami keletihan, kelesuan rohani, dalam nama Tuhan Yesus Engkau membangkitkan iman mereka. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, Tuhan tidak menghalangi mereka untuk senantiasa dapat datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Biarlah Tuhan Engkau menolong, biarlah Engkau memberkati kota ini ya Bapa, sehingga kota ini boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, biarlah juga Tuhan Engkau terus bekerja ikut campur tangan, sehingga kondisi kota Jakarta kami ini boleh semakin hari semakin baik. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati juga para pemimpin bangsa kami, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Biarlah Tuhan terus tolong semuanya boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya saja untuk menyenangkan manusia, tetapi semua yang mereka lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini secara khususnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun saja gereja-Mu ada dan berdiri, antar denominasi yang ada. Engkau mengurapi gereja-gereja-Mu, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam setiap pergumulan apapun yang dihadapi. Tuhan tolong. Dan kami juga percaya Engkau akan memakai gereja-gereja-Mu untuk menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan,
Kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.